Hey, ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Tab terbaru dari Samsung yang lebih tipis, lebih ringan, sistem on chip baru, terus apa lagi? Nah, tab ini akan gue bawa a day in life. Gue akan bawa jalan, meeting, dan kerja secara mobile. Let's go. Oke guys, nah gue sekarang on the way, abis ini gue mau berangkat ke Parent Talk. Jadi kalau yang belum tahu, mungkin belum kenal gue, Parent Talk, Nucha istri gue adalah foundernya Parent Talk, co-foundernya. Jadi dia tuh adalah sebuah online media lah ya, yang ngomongin tentang parenting, relationship, dan segala hal yang berhubungan dengan parenting. Setiap tahunnya dia ngadain yang namanya Parent Talk Festival. Jadi acara gede banget itu, yang tahun pertama diadakan di Urban Forest, terus ke Cibis Park, sekarang tahun ketiga di Urban Forest lagi tapi dengan section yang berbeda. Nah hari ini kita mau internal meeting soal itu. Dan meetingnya akan online dan akan offline dan semua ada di Parent Talk. Nah hari ini meeting itu semua akan ditemani oleh ini. Samsung Galaxy Tab S10. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra tadi. Yuk. Di Tab S10 Ultra ini untuk dibawa-bawa formnya ada bedanya. Walau secara desain hampir nggak ada bedanya, tapi dia tuh lebih tipis dan lebih ringan. Kerasa kok bedanya dengan ukuran layar yang sama, tapi tetap ada keyboard dan stylusnya. Bagi gue udah suatu kemajuan ya, bisa beda dari segi beratnya. Karena ini besar banget, penting untuk dibawa untuk lebih ringan. Karena terasa perbedaan, tapi nggak mungkin gue yang namanya manusia, gue pengen banget, nggak pernah puas. I want this to be even lighter. Yuk, jalan. Oke, di meeting barusan sebenarnya banyak fitur AI baru yang bisa digunakan di Tab S10 Ultra ini. Tadi yang paling berasa adalah fitur Galaxy AI di Samsung Notes. Tab S10 Ultra ini sebenarnya udah termasuk S Pen dan keyboardnya sekarang. Ingat loh, harga keyboard dulu aja 3-4 jutaan di waktu S9 kemarin. Tapi sekarang udah termasuk di pembelian. Nah, sebenarnya perbedaannya minim kalau di antara kedua aksesoris ini. Ini S Pen-nya mungkin hari dengan perbedaan warnanya aja. Kemarin hitam, sekarang abu-abu. Sekarang keyboardnya ada satu tambahan fitur yang di keyboardnya yang berbeda, yaitu tombol AI Key. AI Key ini berguna untuk memanggil antara Bixby atau Gemini. Contohnya di meeting tadi, gue pakai untuk nanya Gemini tentang penyanyi cilik sekarang untuk acara Parent Talk Festival ini. Menariknya juga, kalau kita menggunakan tombol ini, Gemini akan tampil pop-up di sebelah kanan layar dan tidak memakai keseluruhan dari layar. Jadi bisa otomatis tampilan multitasking. Nice, that's very well thought of. Nah, buat gue ada dua hal yang menarik tentang ini. Ini apakah artinya Bixby akan jadi AI? Makin seru nih, semakin banyak pilihan. Yang kedua, apakah bisa tombol ini kita ganti fungsinya untuk Copilot Plus atau ChatGPT? Keren kalau bisa. Masih di Samsung Notes, ingat video review gue yang Fold 6 kemarin? Ini ada linknya, kalau belum nonton silahkan nonton dulu. Nah kalau udah nonton, anggapannya semua fitur AI yang ada di Fold kemarin itu pindah ke sini, ada di sini. Tapi dengan layar yang berkali-kali lipat lebih besar. Dan itu rasanya lumayan banget perbedaannya. Fitur-fitur yang memang sama digelar di layar 14,6 inch ini yang sekarang ada anti-reflection and vision boosternya. Itu lumayan ngebantu. Kenapa? Karena kita bisa multitasking di multi-window. Bahkan di dalam satu apps pun, Samsung Notes, tulisan kita tadi itu ada di sebelah kiri. Hasil rekaman ada di sebelah kanan yang sudah di-transcribe. Dan mungkin bisa ditranslate. Nah, tulisan kita ada tetap sebelah kiri ya. Jadi dua-duanya ada tuh, kelihatan banget, enak banget. Fitur AI seperti Summarize, Translate, Sketch to Image, hingga PDF Transcribe pun semua ada di sini juga. Circle to Search juga gitu. Tahan tombol Home, pakai stylus atau jari kita, bisa deh. Termasuk bisa juga untuk mencari terjemahan. Secara otomatis dia akan mengenali karakter atau huruf dalam bahasa apapun termasuk Korea. Lalu menawarkan untuk diterjemahkan. Gue baru aja pakai di meeting tadi untuk mencari vendor tenda-tendaan gitu. Waktu itu Nucha lihat sambil jalan ada tenda-tenda lucu, stall lucu, tapi kita lagi jalan dan dia cuma sempat foto pakai smartphone yang nggak ada circle to search-nya, you know. Ya udah, dia kirim ke gue dan hasilnya ada. Udah,
Waktunya balik kayaknya. Satu hal yang menarik yang agak beda dari Fold 6 nih adalah SmartThings-nya. SmartThings di Tab S10 Ultra itu ada fitur mapping rumah untuk bagi-bagi ruangannya. Ini contoh mapping rumah gue ya, ini gue kasih lihat aja. Contoh mapping rumah gue nggak dengan ukuran yang sama persis dan bentuknya sama persis, cuma kira-kira aja. Tapi letaknya mostly udah bener lah. Yang belum gue set nih lampu-lampunya karena gue masih suka gonta-ganti gitulah, masih panjang perjalanan. Ignore aja dulu ya. Ada living room, kitchen, lantai 2, ada master, segala macam lo bisa lihat sendiri. Dan ini gue bisa set rutin seperti biasa. Kalau gue on the way home sekarang nih nanti air purifier akan nyala dengan sendirinya kalau gue udah dekat. Berdasarkan lokasi devices gue, ini Samsung Fold 6 atau Tab S10 Ultra ini. Yuk, jalan. Kids, I'm home. Nah, mumpung ada anak gue, sejak gue pakai ini, anak gue lagi suka mainin sketch to image di Tab S10 Ultra ini. Ini anak gue lagi nyobain sketch to image di Tab S10 Ultra. Kamu tunjukin caranya gimana? Just drawing something, but I don't know what will happen after that. Oke, gambar dulu, terus. Is that drippings? No. Is that water? No. No, what is it? It's cream. Scream? Cream. Oh, cream. Okay, and then? Which one? Nah, ini bisa di-generate. You want to do pop art, sketch, or what? Watercolor. Okay, generate it. I'm gonna generate you. You're gonna generate me. Where there's a pop. Look at this, Eddie. Yeah, it's glowing. Ooh, you like that? Ini ordinary. Ini ya. Aku suka yang ini. Ini. Save it. Oke. Ada fitur ini juga namanya Dialog Boost atau Boost Dialog. Jadi ada AI baru di sini yang bisa nge-boost suara percakapannya saja di film-film yang kita tonton. Bisa di setting, caranya gini. Nah, dia juga berlaku di aplikasi-aplikasi seperti Netflix, YouTube, Amazon Prime, Google Play Movies. Silahkan dicoba. Oh my God, I'm dead. You're not dead, you've just been separated from your physical form. My physical. What? Oh my God, I'm dead. You're not dead, you've just been separated from your physical form. My physical. What? So, itu kira-kira beberapa fitur dari Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Sebenarnya kalau dibandingin sama Tab S9 Ultra, itu bedanya jauh, fiturnya banyak banget yang baru. Tapi fitur ini mungkin nggak kerasa karena kalian mungkin udah nonton. Gue udah pernah nunjukin di video Fold 6 kemarin. Jadi ada satu hal yang menarik di waktu gue diundang ke hands-on-nya kemarin. Diumumkan bahwa dia menggunakan sistem on-chip yang beda lagi. Bukan Snapdragon 8 Gen 3 dan bukan Exynos 2400. Tapi Dimensity 9300 Plus. Jarang nih gue nyobain Samsung dengan Dimensity. Tapi ya gue jalanin. Sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sih. Nggak usah ya gue tes main, gue nggak pernah kepikiran pakai main di layar sebesar ini. Pasti ada sih marketnya dengan cara bermain yang berbeda. Tabletnya ditaruh, mainnya pakai joystick dari jauh. Nah gue nggak ada joysticknya, gue ribet lah. Gue benchmark aja pakai Geekbench. Nih hasilnya. Nah bisa jadi ini adalah Dimensity 9300 Plus termahal yang pernah ada, yang pernah gue coba. Tapi gue sih nggak ada masalah dengan performance-nya. Semua lancar-lancar aja, AI pun lancar, speed aman, nggak pernah panas. Mungkin karena nggak dipakai main, I don't know. Dan baterai 11.200 mAh, more than enough. Nah ngomong-ngomong soal mahal, Galaxy Tab S10 Ultra ini dijual dengan harga 20,999 juta. Sudah termasuk keyboard selama promo. Sedangkan kalau merasa Ultra ini terlalu di luar budget atau terlalu besar secara fisik, bisa ambil Tab S10 Plus yang berlayar 12,4 inci, baterai 10.090 mAh, sedikit lebih kecil lah. 2 kamera belakang dan 148 gram lebih ringan dengan harga 17.999. Dua-duanya hadir dengan RAM 12GB dan storage 256 dan ada micro SD slot untuk ekspansi. Dua-duanya juga IP68. Monggo ya. Tapi satu hal yang perlu diingat, ini versi Wi-Fi. Artinya kalian harus cari koneksi atau tethering ke smartphone kalian. Feeling gue versi 5G pasti akan keluar. Tapi pasti juga dengan harga di atas harga ini. So, mungkin Wi-Fi udah jadi pilihan terbaik sekarang atau kalian mau nunggu 5G dengan budget yang lebih, your call. So what do you think? Kalau gue, ini tab terbaik yang pernah diciptakan oleh Samsung.
obviously. Semakin cocok buat pengguna ekosistem Samsung, terutama dengan adanya semua AI tadi yang udah biasa, dan bikin kita makin biasa itu makin produktif tentunya. Lalu satu lagi adanya SmartThings tadi. Pas deh. Silakan. Kalau cocok lanjut PO. Kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar. Mari diskusi di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa sub. Bye now. Be nice.